Sobat Digital, kita lanjutkan lagi playlist React.js kita ya. Nah, di video sebelumnya kita telah menggunakan fitur hooks untuk menampilkan data ya, menggunakan useTag. Kemudian di video ini ada sedikit ini ya, ntar ini konsolnya masih jalan dari video yang sebelumnya. Kita matiin dulu konsolnya. Ini dari modals, kita sudah menampilkan data modals ya. Ini edit usernya, kita bisa isi seperti ini ya, datanya kita bisa kosongin. Kita butuh beberapa data lagi ya untuk melihat perubahan, melihat perbedaannya ya. Kita copy aja ini untuk menambahkan beberapa data. Misalnya ini untuk user 2, kita ubah ini untuk user 2. Kita lihat di browser kita, coba kita reload. Untuk melihat perbedaannya ya, kita klik ini user 2, oke, dan ini user 1. Kita tambahkan lagi beberapa detail datanya ya ke card user sini di bagian ini listnya. Nah, tinggal 2 data lagi sih, ini kita tambahin untuk city dan bio ya. Ini semua datanya udah lengkap, coba kita lihat hasilnya. User 1, oke, sudah ada. Ini user 2. Oke, selanjutnya kita siapkan hook lain lagi ya, hook lagi untuk bagian form ini ya. Pertama mungkin kita akan buat hook, siapkan hook untuk bagian form editnya. Kita ke file page home index.jsx, ini kita siapkan step baru untuk form edit ya. Misalnya saya kasih nama editing, ini set editing, kita panggil useStat, nilai awalnya false ya, sama seperti detail user ya. Kemudian kita siapkan metodenya, saya kasih nama edit user, menerima parameter ID dan objek data user. Kemudian kita set editingnya jadi true. Ini set detail user juga ya, kita panggil detail user lagi, kita kirim user. Jadi di bagian formnya ini kita bisa lakukan pengecekan seperti ini ya, untuk menampilkan data formnya ya. Jika si button yang di cut ini diklik, button edit ini diklik, maka yang tampil itu adalah form edit user. Jadi kita siapkan seperti ini. Editingnya jika nilainya true, kita tampilkan edit form bagian sini. Jika false itu, maka yang tampil adalah form add ya, add form. Sip. Kita kirim juga state-nya ke props ya, tadi editing misalnya, isinya itu editing, kemudian set editing ya, set editingnya kita kirim set editing
set editing, kemudian detail usernya, detail user. Oke, kemudian kita ke list user, kita kirim metode editnya, edit user, kirim metode edit user. Oke, kita save, kita tangkap di komponen childnya ya, yaitu komponen edit form. Kita ke bagian edit form, kemudian kita siapkan hooks lagi ya, kita pakai use state, dan kita juga butuh use effect untuk menambahkan side effect ya. Kita siapkan stepnya, ini user, kemudian set user, ini use step, kita isi dulu kosong ya. Jadi kita panggil di use effect ya, use effect, kita set usernya dengan data dari props ya, props detail user. Oke, kan ini isinya itu adalah sebuah form input ya. Kita coba nih, ini kan sudah tampilnya sudah satu. Kita ke bagian list dulu deh, kita ke bagian list user, kemudian kita ke tombol edit ya, button edit ini kita tambahkan metode onClick lagi untuk menjalankan metode edit user. Kita jalankan metode edit user dari props yang dikirim ya, dari parent komponen props edit user. Parameternya kita isi ID, user ID, dan objek data usernya. Oke, coba kita konsol ya di sini untuk melihat hasilnya. Kita klik editnya. Ini ID 2 ya, ID dari user 2, dan ini ID dari user 1. Nah, ini yang tampil form edit ya jika diklik. Oke, yang tampil, coba kita reload lagi. Ini kan add form add ya, add form, jika kita klik maka berubah jadi edit user. Selanjutnya kita tangkap data-datanya di form edit ini, di komponen form edit ya. Jadi untuk penggunaan form ini di JavaScript kan ada metode onChange ya. Jadi untuk membuat value kita siapkan dulu metode untuk menjalankan metode onChange di JavaScript ya. Saya kasih nama handle change. Ini merupakan anonymous ya. Jadi parameter pertamanya itu parameternya cuma satu sih. Saya kasih nama if ya. Ini sebuah event ya. Kita menjalankan sebuah event. Kemudian kita buat variabel untuk inputannya ya. Ini name dan value dari inputan, kemudian kita isi dengan event target. Kemudian yang kedua ini kita set usernya lagi ya. Kita set usernya, berarti kita isi dengan objek pertama spread operator, ini data usernya user, kemudian parameter keduanya ini dari inputan name dan key-nya value, name value. Kemudian coba kita gunakan state-nya di input ini ya. Kita jalankan ini, kita pakai tag name pertama, ini sesuai dengan inputannya ya. Ini untuk username, name-nya username, kemudian value-nya kita ambil dari state user.username, kemudian kita jalankan metode onChange ya. Metode onChange nya menjalankan metode handle change. Oke, coba kita lihat hasilnya. Kita klik button edit, nah ini tampil ya user 1. Jadi kita bisa
menggunakan di inputan ya. Yang ini, bagian ini dari state ya, kita tambahkan di beberapa input lainnya, sesuaikan dengan inputannya ya. Ini untuk email, kemudian name-nya rubah jadi email. Oke, kemudian yang ke berikutnya full name. Ini kita ganti full name, kemudian font. City. Dan ini untuk teks areanya juga sama ya, kita samakan dulu isi tagnya. Ini bio dan name-nya bio. Nah, ini sudah masuk nih ke form inputnya. Kita reload dulu deh. Coba kita klik button editnya, ini user 2, kemudian ini user 1. Oke. Kemudian kita tambahkan ini ya. Nah, jadi button edit ini perlu satu buah button lagi nih tambahannya untuk meng-cancel ya. Kita ganti dulu jadi button success. Terus bagian bawahnya juga kurang nih kayaknya, kita harus menambahkan lagi margin di kolomnya. Bagian kolom ini nih, kolom edit, nah sini kita tambahin margin bottomnya 3. Jadi ada ruang kurang kayaknya 5 deh. Oke, cukup. Kembali ke file edit form, kita tambahkan satu button lagi, tipenya sama aja, submit deh. Kelas name-nya button warning, ini cancel. Nah, di button cancel ini kita jalankan metode onClick. Dengan onClick ini akan mengubah state-nya ya, set editingnya. Kita jalankan metode anonymous dulu, dan kita rubah state dari editingnya. Set editingnya kita rubah jadi false, ke nilai awal lagi. Ini kan sesuai yang dikirim di sini ya, props set editing. Nah, ini kita jalankannya menggunakan props ya, key props, karena ini dikirim dari parent komponen. Nah, ini ada satu buah button lagi, button cancel. Tambahin margin left deh, margin left 3. Oke, ini user 1, coba kita cancel. Nah, dia kembali lagi ke form add ya, kembali lagi ke add form. Kita cancel. Oke, siap. Kemudian selanjutnya kita akan menjalankan fungsi update-nya. Ini kan form edit ini untuk mengupdate data ya. Jadi kalau kita kirim itu nanti datanya mengupdate ya. Kita siapkan lagi metode untuk update-nya ke bagian page home ini, index.csx. Kita buat satu metode baru untuk update usernya, cons update
update user ini kita menampung parameter baru ya, new user nih namanya, new user. Kemudian untuk set usersnya kita bisa lakukan seperti ini. Set usersnya kita akan lakukan validasi di sini. Kita akan lakukan dengan map ya. Kita akan lakukan validasi untuk datanya. Misalnya user, kita looping dulu map. Ini kan masukin ke parameter user. Kemudian kita lakukan pengecekan di sini user. Jika user ID-nya sama dengan detail user .id gitu. Jika sama ya dengan detail user, maka kita akan pakai new user. Jika tidak, kita pakai yang user ya, data user. Oke, selanjutnya ini kita set detail usernya, berarti set detail user nya dengan new user. Kemudian ubah state dari editingnya ke false lagi, false. Oke. Oke, sekarang kita kirim untuk metode update-nya ke form edit ya, berarti kita kirim ke form edit metode update. Update user. Oke. Kemudian di sini di bagian edit formnya kita siapkan untuk menghandle submitnya. Saya buat lagi metode baru, saya kasih nama handle submit. Ini juga isinya parameternya menerima event. Kita jalankan dulu prevent default. Di sini prevent default. Kita lakukan validasi di sini, username-nya. Nanti kita lakukan update props. Tadi dikirim dari parent komponen ya, update user. Kita kirim user. Oke, kita coba. Kemudian di bagian buttonnya ini, button submitnya, kita jalankan ini button cancel ya. Di button ini submit, kita jalankan on click. Ini handle submit. Oke. Oke, kita coba ya update data user 2, coba kita kirim. Ups, bentar. Ini kayaknya di bagian ininya deh. User 1, coba kita edit user 2 ya. Ini harus cancel dulu nih, edit user 2 coba. Jadi user 3.
kita klik submit, nah ini berubah ya. Coba kita lihat detailnya. Nah, dia sudah berubah. Kita sudah melakukan update. Oke, ini untuk file edit formnya. Coba kita rubah user 2, user 1 nya. Kita enter. Nah, datanya sudah berubah jadi user 2. Oke, di video berikutnya kita akan melakukan ini ya. Kita akan menjalankan untuk fitur add new usernya ya. Kita akan buat untuk add user, fitur add user di video berikutnya.